Dan juga Anda pamit dari PDI Perjuangan, apakah ini artinya Anda juga akan ganti partai? Di Pilpres ini saya melihat ada perbedaan yang cukup besar ya. Kenapa tidak langsung dengan Bu Mega, Mas Hasto? Ada rencana untuk nanti bertemu secara langsung? Saya yakin Pak Jokowi mendukung pasangan Prabowo. Saudara, 15 Januari 2024 mungkin ini bisa dibilang menjadi salah satu hari bersejarah di Indonesia, apalagi di tahun politiknya, karena ada satu gejolak begitu di dunia politik Indonesia. Ada politisi PDI Perjuangan yang kemudian memutuskan untuk keluar dari partai ini. Suatu kabar yang mengejutkan, dan untuk itu pada kesempatan kali ini kami SCTV secara bangga juga menyebutkan secara eksklusif pertama kali mewawancarai figur tersebut, yaitu ada Bang Ara Sirait. Bang Ara, apa kabar? Baik, Sehat-sehat ya? sehat. Sudah lega setelah mengutarakan sikapnya? Ya tentu saya lama ya di PDI Perjuangan. Bahkan orang tua kami pendiri PDI tahun 73. Waktu saya kecil, SD itu saya udah pasang di Bundaran HI itu spanduk PDI tahun 82 kalau tidak salah. Terus itu kelas 6 SD ya. Terus tahun 87 saya sudah jadi saksi di TPS. Kelas berapa itu berarti? Kelas 2 SMA. Oke. Namanya di Jalan Bakti dekat rumah kami di Bintaro dulu. Kemudian di 27 Juli saya ikut membela teman-teman saya yang dikepung di Ponorogo, ya, jalan yang sama dengan rumah saya sekarang. Di ujung itu kantor PDI Perjuangan, saya ada di situ untuk membela teman-teman saya yang ada di sana. Dan ya cukup panjang, 2 kali mengurus PDI Perjuangan Jawa Barat, 2 kali menjadi ketua DPP PDI Perjuangan. Tahun 2008 gitu sampai 2023 memimpin saya Pemuda Taruna Merah Putih. TMP. Taruna Merah Putih. Tentu suatu keputusan yang tidak mudah. Saya konsultasikan kepada orang tua, kepada ibu saya yang juga mengikuti sekali perjalanan PDI dan PDI Perjuangan. Karena bapak saya pernah jadi sekjen 13 tahun ya, dari 73 sampai 86. Oke, jadi ini bukan suatu yang tiba-tiba berarti ya? Ya. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu? Ya, tentu juga dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak, dengan teman-teman terdekat, ya, dengan sahabat-sahabat, dan juga untuk saya berdoa ya pada Tuhan untuk bisa diberikan hikmat untuk mengambil keputusan yang tidak mudah ini. Sebenarnya mulai kapan, Bang Ara, Anda terpikir untuk out dari PDI Perjuangan? Jujur ya, di Pilpres ini saya melihat ada perbedaan yang cukup besar ya antara apa yang disampaikan oleh teman-teman ya di PDI Perjuangan dengan apa yang masyarakat atau saya pikirkan tentang apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Jadi disitulah saya melihat saya harus mengambil keputusan untuk pilihan politik saya ke depan. Siapa yang saya yakini benar untuk saya ikuti. Anda kenal dengan Pak Jokowi itu sejak tahun berapa? Waktu beliau jadi wali kota ya di Solo. 2005-an berarti ya? Ya, mungkin 2006, 2007 gitu. Oke. Nah, Anda lebih lama dengan PDI Perjuangan ketimbang dengan Pak Jokowi. Ya. Kemudian pada saat tadi pada awak media Anda mengatakan alasan Anda keluar dari PDI Perjuangan adalah lebih mengikuti Pak Jokowi. Ya. Seseorang yang Anda kenal lebih sebentar daripada partai yang Anda ikuti dari awal. Betul. Kenapa itu? Apa yang Anda lihat dari Pak Jokowi? Saya melihat ya kita di PDI Perjuangan tuh figur yang kita idolakan, kita kagumi, kita ikuti kan Bung Karno.
Bung Karno yang mengajarkan bagaimana dekat dengan wong cilik, petani, nelayan. Bung Karno yang mengajarkan juga bagaimana supaya tidak bisa ditekan oleh asing seperti tahun 55 membuat non-blok di Bandung ya, kelompok di Asia, Afrika itu kekuatan sendiri. Dan saya melihat ya apa yang Bung Karno lakukan itu justru ada di Pak Jokowi. Buktinya ya bagaimana Pak Jokowi itu dia sangat mencintai rakyat, dia membuat anggaran desa begitu besar, belum pernah ada sebelumnya di Indonesia. Dia, kalau Mbak Mega sering mengatakan turun ke bawah, dia dari sebelum jadi gubernur, sebelum presiden, jadi presiden sampai sekarang, saya rasa tidak ada presiden yang lebih sering turun ke bawah, mengetok pintu-pintu rakyat rumahnya, bahkan rumah-rumah yang sangat sederhana. Dia ketuk malam pagi pada saat COVID, dia bantu. Yang bisa menggelontorkan dana begitu besar buat bantuan kepada rakyat. Sebaliknya juga seperti Bung Karno mengatakan bahwa kita juga harus tidak boleh dalam tekanan asing. Bagaimana Presiden Jokowi yang bisa membuat Freeport mayoritas dimiliki oleh Indonesia, yang selama puluhan tahun tidak bisa terjadi, tapi justru pada saat Jokowi itu bisa terjadi. Bagaimana Chevron akhirnya dikelola oleh Indonesia sendiri. Ya. Bagaimana Piala Dunia sepak bola juga bisa diselenggarakan di Indonesia. Tadinya U20 nggak berhasil, U17 bisa berhasil. Ya, dibantu sama Erick Thohir. Jadi saya rasa saya melihat figur Bung Karno itu ada Pak Jokowi. Senang turun ke bawah, senang belusukan, ya, memperhatikan rakyat, hidupnya sederhana, ya, berani menghadapi radikalisme dan tegas menghadapi radikalisme. Coba lihat di zaman Pak Jokowi 10 tahun, tidak bisa berkembang radikalisme yang ada di Indonesia. Jadi kalau Bung Karno mengajarkan satukan perkataan dan perbuatan, menurut saya itu ada di figur Pak Jokowi. Dan saya melihat figur itu ada di Pak Jokowi. Figur Bung Karno itu ada di Pak Jokowi. Langkahnya, sikapnya, tindakannya, bukan omongannya. Oke, baik. Terkait dengan arah, tadi Anda mengatakan mengikuti arah Pak Jokowi. Langkah politiknya termasuk Ya, di pemilu ini, pasti. arahnya emang kemana sih Pak Jokowi? Saya yakin Pak Jokowi mendukung pasangan Prabowo dan Gibran. Saya yakin Prabowo dan Gibran menurut saya akan melanjutkan hal-hal baik dan benar yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Tambah tadi IKN. Dari dulu cita-citanya memindahkan ibu kota. Sudah terlalu macet, terlalu banyak polusi di Jakarta ini. Terlalu sentralistik ekonomi ada di Jakarta dan sekitarnya. Hanya Pak Jokowi yang berani melakukan itu. Ada undang-undangnya. Dia lakukan itu dengan sepenuh hati. Tadi saya bicara sama Pak Jokowi. Karena kami juga, saya sebagai pengusaha juga ikut invest. Saya sebagai pengusaha pejuang. Di IKN? Di IKN. Saya ikut dalam konsorsiumnya Pak Agwan. Ya, bersama teman-teman pengusaha lainnya. Silakan dicek. Jadi kita real membangun. Kita membangun hotel bintang 5 Nusantara. Ya, kita buktikan gitu, bangsa kita juga bisa membangun dengan cepat dan benar. Oke. Dan itu tidak retorika, dia lakukan itu. Tidak dipidatokan saja. Oke. Dia peduli kepada rakyat kecil. Jadi menurut saya figur Bung Karno itu ada daripada Jokowi. Yang memberikan dukungannya kepada Prabowo Gibran. Saya yakin. Anda yakin? Itu Anda dengar sendiri dari Pak Jokowi? Tidak perlu saya dengar, tapi saya yakin. Oke, baik. Dan juga beredar foto sebelum Anda tadi ke DPP PDI Perjuangan tanggal 15 Januari 2024, beredar foto di istana Anda bertemu empat mata Ya, dengan Pak Joko Widodo. Apa yang Anda bicarakan tadi pada saat bagaimana soal IKN? Saya katakan ide besar Bapak ini sekarang sudah mulai berjalan. Perlu percepatan, perlu goodwill yang kuat dari Bapak, jajaran menteri, sampai di IKN-nya, sampai di lapangannya. Perlu pengusaha-pengusaha yang serius, yang jangan cuma groundbreaking tapi nggak dibangun. Perlu satukan perkataan dan perbuatan.
Tapi ada pesan khusus tidak dari Pak Presiden Jokowi untuk Anda? Pesan politik tadi di Istana Pak Jokowi adalah sahabat, adalah senior, adalah mentor saya. Saya pernah merasakan tidak jadi menteri pada saat saya dipanggil dari Singapura. Ya, karena orang tua saya jatuh di operasi di Singapura. Beberapa hari kemudian saya dipanggil, kemudian saya tidak jadi menteri, tapi saya tetap loyal sama Pak Jokowi. Karena saya tidak penting jabatan. Yang penting orang yang saya pilih, orang yang saya dukung itu bisa merubah nasib banyak rakyat Indonesia. Ya, membuat tidak ada diskriminasi di Indonesia. Oke. Dan saya percaya sama Pak Jokowi karena saya kenal sudah lama sekali. Dan Sejak wali kota tadi ya? Sudah wali kota. Jadi kalau orang sudah dekat itu nggak usah banyak ngomong, nggak usah marah-marah, udah saling ngerti kok apa hati dan pikiran. Itulah gunanya kita dekat, jangan hanya secara fisik, tapi juga secara psikologis, secara ideologi. Saya pikir buktinya Pak Jokowi sangat cintai rakyat. Nggak ada di Indonesia ini, setahu saya ya, presiden yang sangat dicintai rakyat dan di dunia pemimpin yang approval rating ya daripada rakyatnya itu 75-80%. Jangan-jangan bisa lebih lagi. Setahu saya beberapa waktu lalu ada Narendra Modi dari India yang cukup tinggi, tapi sudah kalah sama kecintaan rakyatnya dan kepercayaan rakyatnya kepada Jokowi. Jadi rakyat Indonesia itu juga kita hargai, punya pemikiran, bisa lihat apa yang terjadi, bisa membandingkan, sampai bisa begitu. Bayangkan kalau 75-80%, artinya 8 dari 10 orang itu percaya dan suka dengan Pak Jokowi. Oke, baik. Artinya itu partainya beda-beda. Dalam berbagai survei kita lihat kan, nggak ada partai yang bisa melebihi 30%. Artinya Pak Jokowi dicintai dan dipercaya oleh banyak partai. Ya. Mungkin juga partai oposisi juga percaya sama dia. Gitu. Iya. Rakyatnya ya, pemilihnya. Terkait dengan approval rating ini saya juga ada catatan, tapi saya tahan dulu. Saya ingin penasaran satu hal. Ketika Anda mengatakan Anda keluar dari PDI Perjuangan. Pamit ya? Saya pamit ya, tadi saya ketemu dengan Mas Utut Adianto, Wakil Sekjen, dan juga dia Ketua Fraksi. Mas Utut sahabat saya. Dulu sama-sama saya dengan Mas Utut, dengan Daya Syukur, dengan Rike membesarkan Taruna Merah Putih, organisasi pemuda. Ya, saya sangat hormat sama dia, saya percaya sama dia. Saya memilih untuk saya pamitannya sama Pak Utut, dan kebetulan juga ada Pak Rudianto Chen, Wakil Bendahara, sahabat saya lama. Ya, dia Wakil Bendahara dan anggota DPR RI dari Bangka Belitung, dan ya kita tetap saudara. Tadi kita bilang kita tetap saudara, kita tetap bersahabat sampai kapanpun. Nah, jangan sampai pilihan politik ini memisahkan persahabatan kita. Ada satu pertanyaan saya, ketika Anda memutuskan pamit tadi ya, saya koreksi kata-katanya, pamit dari PDI Perjuangan, itu atas arahan dari Pak Presiden Jokowi juga atau tidak? Sama sekali tidak. Saya tidak berkonsultasi soal itu. Ya, kita punya pendirian, kita punya, kalau Bung Karno ajarkan itu, ya kita mandiri dalam bidang politik. Ya, kita sudah menghadapi banyak sekali di politik ini, ya. Dan tadi saya katakan ya, saya dari SD, dari SMA, saya sudah jadi saksi di TPS. 27 Juli saya juga bertarung di lapangan. Ya, saya pikir saya sudah cukup lama bersama Bang Komar dari Papua, Bang Rahmat dari NTB. Ya, berarti tidak ada arahan dari Pak Presiden Joko Widodo. Tapi Anda konsultasi tidak dengan Pak Presiden? Pak Presiden, saya ada rencana begini. Tidak, saya sangat menghormati. Ya, saya nggak mau apa yang saya lakukan ini terus terang saja menjadi bagian yang private ya, bagian yang private dalam pilihan politik saya. Pak Jokowi juga boleh dia menyampaikan pandangannya kepada saya, tapi untuk hal-hal seperti ini, mohon maaf, saya putuskan dengan kemandirian, dengan independensi saya, tidak ada dengan paksaan, keyakinan saya. Tidak ada intervensi, Anda bisa pastikan itu? Saya kan masuk PDI lebih duluan dari Pak Jokowi. Oke. Ya. Baik. Jadi saya juga mengerti pada saat mengambil keputusan politik yang penting itu, ya saya sangat mandiri. Ada, saya berkomunikasi pasti, ya, dan dengan teman-teman yang lain,
dengan keluarga, ya, karena dengan rendah hati saya sudah cukup lama di PDI Perjuangan Oke. dan di PDI, jadi saya sangat mengerti bagaimana PDI. Oke, saya sambung tadi soal approval rating yang tadi sudah Anda Ya. singgung. Anda mengatakan approval rating Pak Jokowi 75 sampai dengan 80%, bahkan bisa lebih. Mohon maaf dengan segala hormat Bang Ara, Pak Presiden Jokowi ini kan sampai Oktober 2024. Ya, Apa yang Anda cari ketika figur tersebut hanya beberapa bulan lagi memimpin? kalau kita mencari apa dari mendukung Pak Jokowi, mencari kepuasan batin bahwa orang yang kita ikuti itu benar, orang yang kita ikuti itu dicintai rakyat. Dia bukan hanya punya kekuasaan, Termasuk dengan pilihan politiknya di Pilpres 2024. pasti. Gak mungkin Pak Jokowi main-main dengan pilihannya. Dia sudah bekerja keras. Boleh dicek, ada nggak Presiden Indonesia yang lebih banyak melakukan kunjungan muter-muter Indonesia? Ada nggak Presiden Indonesia yang begitu longgar pas Pampres menjaganya untuk bertemu, bersalaman, berfoto, menyentuh dan disentuh rakyatnya? Saya doakan Pak Prabowo bisa dicintai, Mas Gibran bisa dicintai, dan mencintai rakyatnya, rakyat Indonesia seperti Pak Jokowi. Oke, ini yang saya ingin tanyakan sebetulnya. Ketika Anda menilai bahwa figur Bung Karno itu ada di setiap langkah keputusan kebijakan yang dibuat oleh Pak Presiden Joko Widodo, itu kan untuk Pak Presiden Jokowinya. Bukan, kita belum tahu ya, apakah itu ada akan terlihat di Pak Prabowo atau tidak. Bagaimana Anda bisa meyakini itu? Terus terang, saya punya adik ada di Gerindra, pernah jadi caleg Gerindra. Waktu Ibu Mega tahun 2004, Ibu Mega maju dengan Pak Hasyim Muzadi. Ya. 2009 dengan Pak Prabowo. Saya juga sering mendampingi Pak Prabowo naik helikopter, naik mobil kampanye di mana-mana, rapat di mana-mana. Waktu tahun 2009 bersama teman-teman tim 9, ada Mas Bambang Susatyo, ada Andi Rahmat, ada Akbar Faisal, ada Miss Bakun, ada Ibu Lili Wahid, adiknya almarhum Gus Dur, ada Pak Kurdi dari P3, ada Muzani yang sekarang jadi Sekjen Gerindra, ada Chandra Tirtawijaya yang dari PAN. Kami anak-anak muda waktu itu di DPR, kita menemukan sebuah data bahwa ada kasus Bank Senturi yang menurut kami itu melanggar aturan. Dan untuk itu kami membentuk pansus angket. Bayangkan waktu itu Demokrat, Golkar, PKB, PKS, P3 PAN menguasai 75% kursi di DPR. Waktu itu yang luar pemerintahan hanya PDI Perjuangan, Gerindra, dan Hanura. Waktu kita mulai itu banyak yang pesimis, nggak mungkin menang. Karena Pak SBY baru memenangkan Pilpres. Yang kedua dengan angka yang sangat telak. Kalau nggak salah waktu itu mengalahkan Ibu Mega dan satu lagi siapa, lupa. Jadi yang saya mau ngomong apa? Waktu itu saya masih ingat anak-anak muda ini tim 9. Ya, yang pertama kita datangin itu Gus Dur. Gus Dur tanya, kalian mau jatuhkan SBY enggak? Kami hanya mau meluruskan karena kami digaji oleh negara untuk mengawasi pemerintah, dan menurut kami ini ada indikasi yang tidak benar. Dan Gus Dur dukung. Kami juga datang ke tempatnya almarhum Buya Shafi'i Ma'arif, mantan Ketua Umum Muhammadiyah di Ma'arif Institute waktu itu, dan kami juga mendapatkan dukungan. Sesudah itu kami datang ke teman-teman mahasiswa, ngobrol, kemudian juga kami datang ke partai-partai. Salah satu yang saya masih ingat, saya datang ke tempatnya Bang Ical, waktu itu Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Golkar, dia mendukung. Kemudian juga kepada Pak, saya ingat di Bidakara waktu itu, ketemu dengan Pak Prabowo. Dia juga diskusi cukup lama sama saya. Ya. Jadi saya lihat ini orang oke. Dia ngomong dukung, dia tepatin janjinya. Pak Prabowo ini ya? Prabowo. Oke. Dan kita lihatlah 2 kali Pilpres yang sangat keras sekali, 2014, 2019. Kalau mau tambah satu lagi, Pilkada DKI yang sangat keras sekali, 2017.
yang selalu posisinya Pak Prabowo dan Pak Jokowi berbeda, dan saya selalu ada bersama Pak Jokowi. Ya, dari 3 event politik yang sangat keras itu. Nah gitu kan, waktu itu pertarungan sangat keras ya, luar biasa, sangat keras sekali. Dengan strategi di lapangan, pengerahan massa, sosial media, grup-grup WA, terjadi perpecahan yang luar biasa. Kemudian tahun 2019, saya masih ingat, saya melihat itu terus terang ya, dengan jasa baik Kepala BIN waktu itu Pak Budi Gunawan bisa mempertemukan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bagus ya. Dan akhirnya dalam berbagai pembicaraan Pak Prabowo bersedia untuk membantu Pak Jokowi masuk dalam kabinet di pemerintahan. Dan kali itu saya dengar dari Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi bilang pada saat bersatu begitu, banyak sekali pendukung Pak Jokowi yang nggak setuju. Dan banyak sekali pendukung Prabowo yang nggak setuju. Jokowi mengajak Prabowo, dan Prabowo bersedia membantu Jokowi. Oke. Tapi untuk kepentingan bangsa dan negara, mereka abaikan itu. Anda melihat itu sebagai salah satu contoh real kefiguran dari Bung Karno itu ada di Pak Prabowo, dari cara itu? Bukan, saya hanya mau melihat, menyampaikan bahwa kenegarawanan dari dua-duanya. Oke. Kalau mereka hanya mementingkan sakit hatinya, marahnya, pendukung yang tidak setuju, tidak mungkin Prabowo dan Jokowi bersatu dalam pemerintahan. Tapi karena mereka berdua mementingkan kepentingan nasional, kepentingan negara, ego-ego itu mereka singkirkan. Itu sampai sejauh itu kan bagus sekali. Ya, oke. Jauh sekali hubungan antara, saya pikir waktu-waktu itu hubungan Ibu Mega, Pak Jokowi, dan juga Pak Prabowo sangat baik. Sangat bagus sekali menurut saya. Oke. Dan nggak berapa lama 2020 kita mengalami COVID. Coba bayangkan kalau pada saat COVID Pak Prabowo ada di luar pemerintah, menjadi oposisi, saya pikir tidak mudah. Ya. Tapi justru bagaimana bersatu, ya, mengutamakan kepentingan bangsa. Kemarin dikatakan refocusing anggaran untuk mengutamakan COVID, ya, dari semua kementerian termasuk pertahanan. Saya pikir itu langkah yang bijak, bahwa keselamatan harus yang diutamakan. Saya pikir itu bagus, dan bahkan saya usulkan ke depan, kalau boleh ada refocusing lagi anggaran untuk mengutamakan membantu rakyat yang ekonominya berat. Walaupun pertumbuhan ekonomi kita relatif cukup baik dibanding negara lain, dan kita juga tidak mengalami krisis ekonomi, krisis keuangan, target pajak kita juga bisa tercapai, baru diumumkan oleh Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan. Saya pikir juga perlu kita memberikan perhatian kepada rakyat kecil. Anggaran-anggaran yang tidak perlu, perjalanan dinas, membangun gedung yang tidak perlu, lebih bagus itu untuk bisa membantu rakyat kecil. Baik, ketika Anda memutuskan pilihan politik Anda di momen Pilpres 2024 ini bukan ke Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tapi ke Prabowo Gibran, apakah ini artinya, dan juga Anda pamit dari PDI Perjuangan, apakah ini artinya Anda juga akan ganti partai atau seperti apa? Saya sampai sekarang saya pamit posisinya. Saya memilih tidak berpartai sampai saat ini. Tapi saya... Ke depan berarti ada pandangan lagi untuk berpartai lagi? Ya tentu kita lihat dinamikanya. Ya dinamika situasinya, terus terang beberapa tahun ini saya konsentrasi sebagai pengusaha. Dan ya puji Tuhan, usaha kami diberkati dengan baik. Tentu membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi. Dan saya juga merasa senang karena dengan menjadi pengusaha kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Di tempat saya berusaha, berinvestasi, cukup banyak karyawan yang bekerja di tempat kami. Dan juga kami juga bisa membayar pajak dari perusahaan kami yang bisa membantu menerima negara. Ya, tapi kita serahkan ya, saya mengalir kepada kehendak Tuhan karena saya juga berdoa, saya juga beriman. Langkah-langkah saya ke depan
saya serahkan sama Tuhan biar menuntun langkah saya kemana. Berarti masih, tapi sampai dengan saat ini belum ada pandangan untuk berpartai lagi setelah pamit dari PDI Perjuangan. Oke, baik. Kalau Anda mendukung pasangan Prabowo Gibran, saya juga ingin pertanyakan bagaimana pandangan Anda terkait, berarti Anda mengiyakan, menyetujui segala proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi yang kemudian ini menjadi jalan bagi Mas Gibran untuk bisa menjadi cawapres? Kita tahulah, Mahkamah Konstitusi itu pasti kita hormati ya keputusannya, dinamikanya. Ada yang menganggap berbagai varian pandangan dan kita hormati itu, ya. Dan tentunya itu catatan bagi demokrasi kita ke depan harus lebih baik lagi. Dan bagaimana juga sebuah Mahkamah Konstitusi yang dihormati dan kredibel. Saya merasa dan saya yakin proses di Mahkamah Konstitusi itu kita hormati dan menjadi catatan bagi demokrasi kita, dan tentunya ke depan kita harus lebih baik lagi. Oke, baik. Terakhir saya juga ingin penasaran, ketika Anda pamit, Kok banyak penasaran sekali? saya karena ini adalah shocking news, Bang Ara, pada tanggal 5. Kenapa shocknya kenapa? Anda sudah lama di PDI Perjuangan, tapi kemudian tiba-tiba keluar mengikuti Pak Jokowi yang Anda kenal lebih sebentar. Tapi dengan penjelasan saya udah nggak shock lagi ya? Cukup diredakan. Itu. Sekarang kalau kamu di PDI itu patronnya Bung Karno, yang diidolakan Bung Karno. Bung Karno apa sih ajarannya kan? Tadi saya katakan memberdayakan rakyat kecil, ya, wong cilik. Saya mau tanya. Di kelakuannya Saya mau tanya gantian nih, ya, menarik juga kan? Boleh. Jokowi memperhatikan rakyat kecil nggak dengan anggaran desa, ya, dengan turun ke bawah, dengan bantuan-bantuan langsung dan kepada masyarakat. Dia memperhatikan rakyat kecil nggak? Saya jurnalis, saya jawab pakai data berarti ya. Ya. Approval ratingnya tinggi. Jadi, Cukup menjawab berarti itu setuju ya. kan? Bukan tinggi, sangat tinggi. Paling tinggi di dunia. Oke. Kalau cukup tinggi, berarti ada lagi yang lebih tinggi. Nggak ada yang lebih tinggi lagi. Oke. Berarti confirm. Oke. Nomor satu. Nomor dua. Itu nggak ada. Ya, Bung Karno mengajarkan kita, ya, kita tidak bisa ditekan oleh asing. Ya, Apakah soal nikel yang dilarang ekspor? hilirisasi. Dia bisa melawan Eropa, WTO, dia lawan. Masa negara kita nggak boleh maju, nggak boleh kaya, nggak boleh pajaknya meningkat? Kenapa dulu Amerika, Inggris semua pernah memproteksi negaranya sampai mereka maju menjadi negara industri? Terus sekarang kenapa kita nggak boleh melakukan itu? Oke. Kenapa baru Jokowi yang berani? Kenapa Freeport baru Jokowi yang berani melakukan itu? Oke. Yang bisa akhirnya dimiliki mayoritas oleh rakyat Indonesia. Bagaimana? Apakah Anda tidak setuju bahwa Jokowi menjalankan ajaran Bung Karno untuk tidak bisa ditekan oleh asing? Kalau Bung Karno dulu mengumpulkan dalam KTT non-blok di Bandung, Asia Afrika, ya kan tahun 55, bagaimana membuat blok baru yang juga punya bargaining? Saya rasa bisa dijawab, bisa atau di-challenge omongan saya bahwa Jokowi berani. Anda lebih percaya Pak Prabowo yang lebih mampu menjalankan ajaran Bung Karno ketimbang Pak Ganjar Pranowo yang mantan partai Anda usung? Udah lah, Ganjar kawan saya, ya. Nanti kita ngopi-ngopi habis Pilpres, ya. Ya, Mas Ganjar berjuang dengan apa yang diyakini, ya, dan teman-teman saya juga berjuang dengan apa yang saya yakini benar untuk Indonesia ke depan. Oke. Jadi kita tentu saling menghormati. Saya menghormati Mbak Mega, menghormati Mas Hasto, ya, kawan saya, banyak sekali senior saya di sana, Bang Komar, Bang Rudi di Solo dan semua. Ya, mari kita perjuangkan apa yang kita yakini benar. Kalau saya yakin Jokowi menjalankan ajaran Bung Karno dengan contoh-contoh yang tadi Anda tidak bisa bantah. Oke, tapi PDIP kan mengusung Pak Ganjar ini kan sejak tahun 2023 agak awal ya, sebelum pertengahan tahun 2023. Kenapa Anda baru bersikap sekarang? Ya tentu ada proses, ada dinamika, ya. Saya sangat hormat sama PD Perjuangan, hormat sama Mbak Mega, ya. Anak saya aja yang ngasih nama Mbak Mega, Gita Cempaka. Ya, saya sangat hormat sama Mbak Mega. Saya doakan sehat, PDI Perjuangan solid, ya. Tapi ada satu titik yang saya harus pamit. Biarlah yang tahu saya sama Tuhan. Nggak bisa dibuka ke sini ya? Tadi saya sudah jelaskan, Oke. karena saya melihat
figur langkah Ya. kebijakan yang diajarkan Bung Karno justru tampak Pak Jokowi. dari Pak Jokowi. Itu sangat clear kok. Seperti tadi saya ngomong, depan Mas Utut juga saya bilang, pilihan saya mengikuti langkah politiknya Pak Jokowi. Kalau kita sudah dekat, kita nggak perlu ngomong. Berarti dengan sikap Anda ini Kalau misalnya mempertegas Pak kita- Jokowi sudah pisah kapal dengan Saya PD nggak Perjuangan? bisa menilai, tapi itu keyakinan saya bahwa keyakinan saya dan Pak Jokowi itu sama melihat Indonesia ke depan. Hmm. Bersama siapa? Dengan siapa? Ya, saya nggak punya kapasitas karena saya hanya orang kecil di PDI Perjuangan. Saya juga nggak punya jabatan apa-apa. Ya, jabatan saya terakhir Ketua Umum Taruna Merah Putih juga sudah nggak ada. Tapi saya hanya kader biasa dan nggak penting lah. Saya ini kan nggak berpengaruh apa-apa. Ya, jadi orang yang nggak punya jabatan apa-apa. Tapi saya punya keyakinan. Karena saya orang yang beriman, apapun saya konsultasikan sama Tuhan. Saya juga dengar suara rakyat. Oke. Saya yakin kalau tadi ditanya begitu, kalau kita dekat, Bung, kita nggak usah banyak ngomong. Kita nggak usah terlalu banyak diskusi. Kalau Sudah memang tahu kita dekat, batinnya ya? kita tahu batinnya. Hmm. Saya rasa saya sedikit mengerti batinnya Pak Jokowi. Oke. Saya cukup memahami. Mungkin nggak terlalu salah-salah banget lah saya menilainya itu ya. Gitu. Mungkin nggak benar 100%, tapi sedikit saya mengerti beliau. Tapi Anda pamit dari PDIP bukan karena Anda ada konflik internal kan? Atau ada? Saya tidak ada masalah. Saya hanya menyampaikan tadi, saya hargai keuletan saudara presenter yang luar biasa yang mencoba untuk menggali terus ya. Oke. Saya hanya mencoba baik-baik ya, datang baik-baik ya. Saya pamit baik-baik Ya. dan ya saya doakan sekali lagi Bu Mega sehat, Pak Sekjen sehat ya, PD Perjuangan menjadi partai yang terus teguh menegakkan Pancasila, menyuarakan kebenaran dan menyuarakan keadilan. Masih banyak kok kader-kader PD Perjuangan yang jauh lebih berkualitas, lebih hebat, lebih bergotong royong daripada yang saya lakukan selama ini. PD Perjuangan partai besar sekali, kadernya banyak sekali. Oke. Saya hanya setitik pasir saja. Pak Ara ketika tadi berpamitan hanya dengan Pak Wasekjen ya, dengan Pak Utut Dan Pak Rudianto Chen, dan Pak Rudianto. Wakil Oke. Bendahara. Wakil Bendahara. Kenapa tidak langsung dengan Bu Mega, Mas Hasto? Ada rencana untuk nanti bertemu secara langsung? Tidak, saya percaya tadi Mas Utut juga sudah menyampaikan kepada saya akan menyampaikan kepada Ibu Ketua Umum Bu Mega dan juga kepada Sekjen Mas Hasto. Dan saya tadi datang ke kantor partai dan saya menyerahkan kartu anggota PDI Perjuangan yang saya punya langsung kepada Mas Utut. Oke, berarti tidak ada rencana bertemu dengan Bu Mega dan Mas Hasto ya? Karena sudah terwakili tadi dengan Ya, Wasekjen dan saya Wakil Bendahara. menghormati. Saya rasa saya tadi sudah pamit berusaha dengan kultur timur ya, dengan datang ke kantor dan berbicara baik-baik kepada Mas Utut dan Pak Rudianto Chen. Oke. Berarti setelah ini Anda akan masuk TKN secara struktur atau seperti apa? Atau hanya sekedar mendukung dari luar? Saya masih berpikir, tentu saya akan pikirkan baik-baik ya, seperti apa. Cuma memang saya dilatih, terdidik oleh bapak saya, Pak Sabam Sirait. Pak Sabam Sirait itu punya track record lumayan, ya, kurang lebih 6 kali anggota DPR RI, 2 kali anggota Dewan Pertimbangan Agung, 2 kali sampai dipanggil Tuhan itu DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah, mewakili DKI Jakarta. Beliau mengajarkan saya beberapa poin dalam politik. Salah satunya berpolitik, politik itu suci, membela yang benar dan membantu yang lemah. Oke. Kemudian juga memperjuangkan apa yang kita yakini benar, baik menyangkut orang maupun kebijakan. Dengan segala kekurangan saya juga berusaha ikut menjalankan amanat ajaran dari orang tua saya sebagai pegangan hidup saya di politik. Baik, Bang Ara Sirait, terima kasih untuk waktunya di dini hari ini, tanggal 16 Januari 2024.
Sekali lagi kami juga merasa terhormat juga ya bisa disediakan waktu sebagai media pertama juga untuk mewawancara Bang Ara Sirait, mendengarkan cerita di balik semuanya, di balik sikap politiknya tanggal 15 Januari 2024. Semoga tidak salah langkah ya, tidak salah pilih ini Bang Ara Sirait untuk langkah politiknya. Kalau salah, ukurannya apa sih salah? Tidak akan menyesali ini ya, keputusan ini ya? Apa ukuran salah? Tidak akan menyesali? Enggak, tadi kan kamu ngomong tidak salah. Kalau saya balik ukuran salah bagi kamu. Misalkan Anda dengan mendukung Prabowo Gibran, kemudian pasangan yang Anda dukung kalah, misalkan. Jadi tidak ada apa-apa? Saya tidak merasa salah kalaupun kalah, karena saya merasa yakin. Oke. Benar. Bagi saya politik itu bukan soal menang kalah, Tapi? benar salah. Oke, baik. Terima kasih Bang Ara Sirait untuk waktunya, untuk diskusinya pada malam hari ini. Terima kasih. Dan saudara, itu tadi diskusi saya bersama dengan Bang Ara Sirait terkait dengan sikap politiknya di tanggal 15 Januari 2024. Kita sudah tahu semuanya. Kita nantikan ada kejutan-kejutan politik apalagi di 1 bulan jelang coblosan pada momen pemilu 2024. Saya Reno Reksa pamit. Salam SCTV.